wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Abdullah, mahasiswa semester yang 4, program studi pendidikan geografi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan mata kuliah geologi pantai, dan judul yang saya ambil yaitu erosi, geomorfologi, gelombang, pasang surut, dan aktivitas manusia di pantai. Berikut saya akan menjelaskan lebih dalam terkait dengan judul yang saya ambil ini. Untuk itu teman-teman harap menyaksikan video ini sampai selesai. Termasuk pembahasan pertama yaitu proses erosi. Proses kerusakan pantai dapat terjadi karena sebab alamiah atau buatan. Pemahaman akan sebab kerusakan akan merupakan dasar yang penting di dalam menentukan strategi mitigasi dan perlindungan pantai. Perlindungan yang baik seharusnya bersifat komprehensif, dalam arti perlindungan yang dibuat di satu tempat tidak hanya mengalihkan permasalahan ke tempat lainnya. Selain itu, diharapkan perlindungan tersebut efektif untuk menanggulangi permasalahan kerusakan yang ada. Hal tersebut akan dapat dicapai apabila sebab-sebab pembahasan pertama yaitu kita masuk ke pembahasan pertama, proses erosi. Proses kerusakan pantai dapat terjadi karena sebab alamiah atau buatan. Pemahaman akan sebab kerusakan akan merupakan dasar yang penting di dalam menentukan strategi mitigasi dan perlindungan pantai. Perlindungan yang baik seharusnya bersifat komprehensif, dalam arti perlindungan yang dibuat di satu tempat tidak hanya mengalihkan permasalahan ke tempat lainnya. Selain itu, diharapkan perlindungan tersebut efektif untuk menanggulangi permasalahan kerusakan yang ada. Hal tersebut akan dapat dicapai apabila sebab-sebab erosi di pantai tersebut diketahui. Karena pantai merupakan daerah yang sangat dinamis, maka penentuan sebab-sebab erosi pantai tidaklah mudah dan memerlukan waktu pengamatan yang lama dan menyeluruh, terutama dari segi klimatologi, hidroseismografis, sedimentologi, dan geologis. Gelombang yang pecah di pantai mengangkut sedimen sepanjang pantai, penyebab terjadinya erosi di suatu tempat dan sedimen di tempat lain. Siklus pasang surut membawa sedimen ke arah pantai dan laut. Sungai membawa material endapan ke laut dan membentuk delta. Badai menyebabkan terjadinya erosi yang berat di suatu tempat dan meninggalkan sedimen yang diangkut di tempat lain. Tanaman pantai meredam energi gelombang dan menahan sedimen sendiri. Setiap proses transport di atas adalah suatu proses yang kompleks. Kombinasi beberapa proses di atas menyebabkan sistem transport yang kompleks yang berusaha mencapai keseimbangan dinamis. Ilustrasi ini atas menggambarkan proses alamiah yang terjadi di pantai. Yang berikut, geomorfologi pantai. Area sepanjang pantai dapat diklasifikasi menjadi dua tipe menurut material pembentukannya, yaitu pantai berbatu dan pantai berpasir. Pantai berbatu terbentuk dari material yang terkonsolidasi dan pada umumnya perubahannya merupakan perubahan yang permanen. Sebaliknya, pantai berpasir mempunyai sifat perubahannya yang tidak permanen. Perubahan morfologi pantai disebabkan oleh perubahan keseimbangan budget sedimen di ruas pantai tersebut. Pada umumnya, perubahan alamiah morfologi pantai terjadi dalam rentang waktu 10 tahun lebih. Perubahan morfologi jangka pendek berkaitan dengan angkutan sedimen tegak lurus pantai. Secara umum, ada dua tipe profil pantai, yaitu profil pantai dengan gumuk yang sering disebut profil badai, dan profil pantai tanpa gumuk atau profil tenang. Di antara dua profil tersebut ada profil transisi yang kadang diistilahkan profil bertangga. Karena sifat gelombang
badai yang curam dan tidak beraturan, maka pada saat gelombang badai ini menghantam pantai terjadi angkutan sedimen ke laut dan terjadi di daerah ini subzona. Pada saat laut tenang, angkutan yang terjadi adalah ke arah pantai. Gumuk yang terbentuk pada waktu badai akan tererosi dan terbawa menuju pantai, sehingga yang terjadi adalah pantai yang rata dengan kelandaian yang lebih curam dari empat profil badai. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan bar adalah curam gelombang, diameter butir sedimen, dan kelandaian pantai. Pembahasan berikutnya yaitu gelombang dan pasang surut. Angin menimbulkan gelombang yang menjalar di permukaan air sampai pecah di pantai. Angin yang berembus dari segala arah menyebabkan gelombang menjalar ke pantai dengan bentuk surut terhadap pantai dan menyebabkan arus sejajar pantai. Arus ini merupakan faktor utama angkutan sedimen sepanjang pantai. Pasang surut yang disebabkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari terjadi setiap bulan, menentukan besar kecilnya gelombang yang pecah di pantai, yang pada akhirnya menentukan di mana sedimen terosi dan tersedimentasi. Arus bawah terjadi secara periodik sepanjang pantai dan mempengaruhi secara signifikan angkutan sedimen. Lanjutannya, gaya-gaya yang menyebabkan terjadinya erosi atau kerusakan pantai berasal dari gelombang angin, yang merupakan faktor paling dominan dalam proses pantai. Gerakan asualisasi partikel air berperan penting dalam transportasi sedimen. Di subzone, turbulensi yang dibangkitkan oleh gelombang pecah mendominasi proses pantai. Selain itu, ombak di subzone menimbulkan arus sejajar pantai dan arus tegak lurus pantai, serta arus sirkus yang sangat berperan dalam pembentukan garis pantai. Ombak juga merupakan faktor utama pengurus pantai bagian belakang pantai. B. Arus oleh gelombang panjang. Gelombang panjang dapat terjadi di sepanjang pantai, baik karena ombak yang terperangkap asualisasi gelombang tegak dan gelombang serong. Periode gelombang ini relatif panjang, sehingga arus yang terjadi akan signifikan dalam transportasi sedimen. C. Arus pasang surut. Selain arus oleh gelombang, arus pasang surut juga sangat berperan dalam proses pantai. D. Angin dapat berakibat langsung pada proses pantai, antara lain melalui proses inflasi dan secara tidak langsung melalui arus karena angin yang berhembus di atas permukaan air pada suatu arah dalam waktu yang cukup lama dapat menimbulkan arus dan setup. Berikutnya, aktivitas manusia. Aktivitas ini mungkin mempunyai pengaruh langsung ataupun tidak langsung dalam proses perubahan pantai, seperti mempengaruhi sumber-sumber sedimen baru dan proses angkutannya dalam lingkungan pantai, serta kemungkinan penyebab terjadinya perubahan tinggi muka air, baik lokal maupun global. Aktivitas manusia terhadap pantai sering dilakukan tanpa pengertian yang cukup mengenai proses-proses yang terjadi karena kondisi geologinya. Untuk lanjutannya, aktivitas manusia terhadap pantai sering dilakukan tanpa pengertian yang cukup mengenai proses-proses yang terjadi dan kondisi geologinya. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pantai, antara lain: 1. Kerusakan perlindungan pantai alami, seperti penebangan bakau, pengambilan terumbu karang, pengambilan pasir, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan limbangan transportasi sedimen sejajar pantai akibat pembuatan bangunan pantai, seperti jeti, pemecah gelombang, pelabuhan, outlet, dan lain-lain. Yang ketiga, perubahan suplai sedimen dari daratan, seperti perubahan aliran sungai, pembuatan bendungan, dan
cek dam di bagian hulu sungai. Yang keempat, pengembangan pantai yang tidak sesuai dengan potensi pantai. Oke, itu saja materi yang dapat saya share ke teman-teman. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Ini apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.